Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin perkenalkan diri, nama saya Dianita dengan KM 2155061 dari kelas PSDC. Di sini saya ingin memaparkan beberapa materi yang sudah saya diberikan dalam mata kuliah pengembangan citra. Oke. Pada video kali ini di sini ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama ada pengenalan kita dengan Python, yang kedua mengenai apa itu scalar, array, matrix, dan tensor. Lalu selanjutnya itu membahas lima tujuan pengolahan citra, lalu ada pengolahan yang keempat ada pengantar pengolahan citra, kelima ada teori konvolusi, lalu yang keenam ada teknik deteksi seperti dengan Sobel, Robert, Freud, Ini, dan Moore. Ketujuh, terdapat operasi dasar pengolahan citra dalam data lokal yaitu menggunakan kecerdasan pixel, filter rata, konvolusi, high pass filter, dan low pass filter. Materi depan membahas cara kerja konvolusi dan korelasi serta mengatasi border issues. Kemudian ada intensity, transformation, dan spatial filtering. Lalu ke-10 terdapat citra bitmap dan segala sistem citra, normalisasi citra dan kontras. Lalu yang ke-12 terdapat yang ke-12 adalah image processing dan ke-13 adalah transformasi Fourier design. Yang pertama, citra merupakan gambar dua dimensi yang dihasilkan dari gambar analog dua dimensi yang kontinu menjadi gambar diskret melalui proses pencuplikan. Oke, di sini sekarang terdapat jenis-jenis citra. Yang pertama itu ada jenis citra adopsinya. Itu ada jenis citra sinyal ini. Terdapat yang pertama terdapat citra analog, di mana citra analog ini merupakan citra yang terbentuk dari sinyal kontinu. Contoh itu merupakan fotokopi, kamera polaroid, hasil lukisan atau gambar, dan gambar di televisi. Nah, contoh-contoh itu merupakan dari digital dan citra terbentuk dari sinyal listrik. Dengan intensitas cahayanya itu bergantung pada kedalaman bit yang dapat menyusunnya. Di sini terdapat jenis citra warna. Yang pertama di sini ada citra berwarna, yaitu citra 24 bit. Citra berwarna ini juga dapat disebut sebagai citra RGB atau singkat itu red, red, green, and blue, di mana citra ini tiap pixel itu terdiri dari 24 bit. Untuk 24 bit ini terdiri atas tiga warna, di mana terdapat red atau merah, green atau hijau, dan blue atau biru. Lalu masing-masing karena warna ini memiliki jangkauan yang sama, yaitu pada warna merah terdapat jangkauan 0 sampai 255, lalu hijau memiliki jangkauan 0 sampai 255, dan biru memiliki jangkauan 0 sampai 255. Ya, dapat sekitar 16.777.216 warna. Oke, selanjutnya di sini ada citra grayscale atau citra 8 bit. Pada citra 8 bit atau grayscale ini merupakan citra yang pada tiap pixel itu terdiri dari 8 bit dengan memiliki jangkauan warna 0 sampai 255. Artinya terdapat 256 variasi warna dengan derajat keabuan yang dapat diaplikasikan pada citra ini. Berikut contoh gambar dari jenis citra warna grayscale 8 bit. Selanjutnya di sini terdapat jenis citra warna yang dengan citra linear atau citra 1 bit. Di mana citra 1 bit ini merupakan citra yang setiap pixel itu hanya memiliki 1 bit, yaitu nilai 1 atau 0. Lalu setiap pixel ini memiliki 2 X dengan 2 variabel
intensitas yaitu nilai 0 dan 1, di mana nilai 0 itu dapat direpresentasikan sebagai warna hitam dan nilai 1 dapat direpresentasikan oleh warna putih. Hasil foto dari citra 1 bit adalah seperti gambar kucing ini dan gambar wanita. Dia hanya memunculkan warna hitam dan warna putih saja. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara skalar, array, matriks, dan vektor. Atau skalar, skalar merupakan suatu bilangan tunggal. Untuk array itu merupakan lari yang berisi kumpulan data dengan tipe data yang serupa. Lalu untuk matriks sendiri, matriks merupakan array persegi panjang yang terdiri dari angka-angka matriks berisi angka dengan baris dan kolom. Lalu untuk tensor, tensor itu merupakan matriks dari matriks. Jadi di dalam matriks ada matriks. Atau bisa disebut juga kumpulan beberapa matriks. Gitu. Oke, sekarang di sini saya akan membahas tujuan pengolahan citra. Tujuan pengolahan citra itu ada 5. Yang pertama ada image enhancement atau perbaikan kualitas citra. Lalu yang kedua ada image compression atau mengurangi ukuran citra. Lalu yang ketiga ada image restoration atau mengembalikan citra ke kondisi semula. Lalu selanjutnya yang keempat ada fitur extraction yang dimana fitur itu dapat mengekstraksi fitur tertentu dari sebuah citra. Yang terakhir ada image representation and modeling di mana itu merupakan representasi dan pemodelan dalam citra. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai teori konvolusi. Konvolusi dapat didefinisikan sebagai cara untuk mengkombinasikan dua buah deret angka yang menghasilkan deret angka yang ketiga. Konvolusi dapat dilambangkan dengan lambang asteris atau lambang bintang. Contohnya itu dalam A asteris B sama dengan C, di mana fungsi A ini dikonvolusikan dengan fungsi B, di mana nanti fungsi A dan fungsi B ini akan menghasilkan fungsi C. Lalu apabila konvolusi ini menghasilkan nilai piksel yang negatif, maka nilai tersebut akan dijadikan 0. Lalu sebaliknya, jika hasil konvolusi itu menghasilkan nilai piksel yang lebih besar dari nilai keabuan maksimum, maka nilai tersebut dijadikan nilai keabuan maksimum. Untuk piksel-piksel pinggir, proses konvolusi dapat diabaikan. Oke, selanjutnya di sini terdapat teknik deteksi tepi. Yang pertama ada metode Sobel. Metode Sobel merupakan salah satu pengembangan metode Robert dengan menggunakan high pass filter atau HPF, di mana pada metode ini akan diberi satu angka 0 sebagai penyangga. Lalu algoritma ini termasuk ke dalam algoritma yang berfungsi sebagai filter image. Lalu metode deteksi tepi sobel ini merupakan operator yang menggunakan matriks tetangga berukuran 3x3 dengan titik yang sedang diperiksa sebagai titik tengah matriks. Operator sobel ini diterapkan dalam dua buah matriks max, yaitu matriks uh, yang berukuran yang sama dengan matriks tetangga. Oke, selanjutnya metode Robert. Pada metode Robert ini merupakan metode deteksi tepi Robert, di mana operator pendeteksian tepi dengan berbasis gradient dengan menggunakan dua buah kernel berukuran 2x2 piksel. Lalu pada operator Robert ini mengambil arah diagonal untuk menentukan arah serta mencari perbedaan pada arah horizontal dan perbedaan vertikal dengan ditambahkan proses konversi linear. Selanjutnya terdapat metode Prewitt, di mana metode Prewitt ini merupakan pengembangan metode Robert dengan menggunakan high pass filter yang diberi satu angka 0 penyangga. Pada metode ini mengambil prinsip dari fungsi Laplacian, yaitu membangkitkan HPF. Deteksi tepi Prewitt ini dilakukan secara parsial dengan arah yang berlawanan dengan arah fungsi turunan pertama dan merupakan hasil gabungan dari konvolusi gradient Prewitt arah merupakan hasil gabungan dari konferensi grading Prewitt. Lalu selanjutnya ada metode Kenny, di mana metode ini merupakan metode deteksi tepi yang akan menghasilkan tampilan gambar yang berbeda dari semua metode. Kenapa hal itu terjadi? Karena untuk menentukan
terdapat efek relief di dalamnya. Kelebihannya itu adalah kemampuan metode ini dalam mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan tepi, sehingga tepi yang dihasilkan itu akan lebih banyak. Pada deteksi ini dapat mendeteksi tepi yang sebenarnya dengan tingkat error minimum dan menghasilkan tepi yang lebih optimal. Lalu selanjutnya terdapat metode log atau adaptation of Gaussian. Metode ini dilakukan dengan menentukan bagian tepi citra menggunakan orde turunan kedua. Pada operator Laplace ini menghasilkan kepekaan terhadap noise pada tiap bagian pixel. Oke, selanjutnya terdapat operasi dasar pengolahan citra dalam level lokal. Yang pertama ada ketetanggaan pixel. Operasi ketetanggaan pixel merupakan operasi pengolahan citra untuk mendapatkan nilai suatu tetangganya. Nilai suatu pixel yang melibatkan nilai pixel-pixel tetangganya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada setiap pixel itu umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan pixel-pixel terkait itu pixel-pixel tersebut akan berkaitan dengan pixel tetangga karena merupakan bagian dari suatu objek tertentu di dalam citra. Nah, sifat itulah yang akan kemudian mendasari timbulnya algoritma untuk pengolahan citra pixel citra melalui pixel-pixel tetangga. Selanjutnya terdapat filter rata, di mana filter rata ini merupakan uh, suatu teknik dalam operasi dasar pengolahan citra yang melakukan filter dengan cara menjumlahkan nilai pixel dengan tetangganya dari pixel tersebut. Kemudian dilakukan pembagian. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan teknik pencarian rata-rata pada umumnya. Selanjutnya di sini ada konvolusi. Konvolusi citra merupakan sebuah teknik di mana untuk menghaluskan suatu citra yang atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai pixel dengan sejumlah nilai pixel yang sesuai atau berdekatan dengan pixel aslinya. Dengan adanya teknik konvolusi ini, ukuran dari citra akan tetap sama dan tidak berubah. Selanjutnya di sini ada high pass filter. High pass filter atau biasa yang disebut HPF merupakan filter yang melewatkan sinyal masukan dengan frekuensi yang di atas frekuensi cut off dan menambahkan sinyal masukan dengan frekuensi lebih rendah dari frekuensi cut off. Idealnya tidak ada. HPF ini biasanya dipakai untuk mencari tepi objek dalam citra atau menajamkan citra. Oke, selanjutnya di sini ada low pass filter. Low pass filter biasanya disebut juga dengan pelembutan citra. Pelembutan ini mempunyai tujuan untuk mengurangi noise pada suatu image. Noise tersebut dapat muncul sebagai akibat dari hasil samplingan yang tidak bagus. Komponen citra yang berfrekuensi rendah akan diloloskan dan komponen yang mempunyai frekuensi tinggi akan ditahan. Oke, selanjutnya di sini terdapat cara kerja konvolusi dengan korelasi serta mengatasi border issue. Yang pertama di sini terdapat cara kerja konvolusi. Pada operasi konvolusi, GX disebut kanal konvolusi atau kanal penapis filter. Kanal GX ini merupakan suatu jendela yang dioperasikan secara bergeser pada sinyal masukan FX. Yang dalam hal ini jumlah perkalian kedua fungsi pada setiap titik merupakan hasil konvolusi yang dinyatakan dengan keluaran HX. Kita dapat mengatasi border issue. Yang pertama, pixel-pixel pinggir akan diabaikan, tidak dikonvolusi. Solusi ini banyak dipakai di dalam beberapa fungsi-fungsi penggunaan citra. Dengan cara ini, maka pixel-pixel pinggir nilainya tetap sama seperti citra asal. Gambar 14 memperlihatkan hasil konvolusi yang dalam hal ini pixel-pixel pinggir sama dengan nilai pixel semula. Yang kedua, duplikasi elemen citra. Misalnya elemen kolom pertama disalin ke kolom M+1, kemudian juga sebaliknya. Lalu konvolusi dapat dilakukan terhadap pixel-pixel pinggir tersebut. Lalu ketika elemen yang tanda dengan tanda tanya diasumsikan bernilai 0 atau konstanta yang sehingga konvolusi pinggir dapat dilakukan. Solusi dengan ketiga pendekatan di atas diasumsikan bagian pinggir citra lebarnya sangat kecil, hanya 1 pixel relatif dibandingkan dengan ukuran citra, sehingga pixel-pixel tidak memperlihatkan efek kasat mata. Selanjutnya terdapat transformasi intensitas dan spatial filtering.
Yang pertama ada transformasi intensitas citra dilakukan untuk proses perbaikan citra. Seperti yang pertama pada grayscale, perubahan citra warna RGB dengan cara menghitung nilai rata-ratanya dari warna RGB tersebut. Lalu yang kedua ada brightness atau kecerahan, digunakan untuk memberikan level peningkatan kecerahan pada suatu citra yang kurang pencahayaan nih. Lalu yang ketiga ada kontras, di mana tingkat penyebaran pixel-pixel ke dalam intensitas warna. Lalu selanjutnya ada inverse atau negasi, operasi yang digunakan untuk mendapatkan citra negatif seperti film negatif dengan video cetak foto. Lalu yang terakhir ada threshold atau pengembangan, operasi pemataan satu nilai pixel berdasarkan syarat nilai ambang menjadi nilai baru yang dikendaki. Lalu selanjutnya ada spatial filtering. Image enhancement dalam ranah spasial dilakukan dengan memanipulasi secara langsung pixel-pixel di dalam citra. Proses ranah spasial dinotasikan sebagai berikut: G, X, dengan titik X atau dan Y sama dengan T, Fx dan Y, di mana Fxy adalah gambar input, G nilai X, titik X dan Y adalah gambar yang telah diproses, dan T adalah operator F, didefinisikan sebagai neighborhood dari X dan Y. Lalu di sini terdapat jenis-jenis spatial filtering antara lain. Pertama ada image brightening, yang kedua ada image negatif, edge sharpening, image smoothing, contrast stretching, pseudo coloring, pengubahan histogram citra, dan pengubahan geometri. Oke, selanjutnya di sini terdapat citra bitmap, di mana citra bitmap dapat disebut juga dengan pemetaan bit. Merupakan gambar grafis komputer yang terdiri atas titik-titik yang membentuk baris dan kolom. Citra ini terdiri dari titik dan pixel. Lalu pada citra raster, citra terdiri atas barisan pixel yang bukan vektor yang memiliki koordinat. Satu titik direpresentasikan oleh satu atau lebih bit data. Makin banyak bit yang digunakan, maka makin banyak warna dan bayangan abu-abu yang bisa digambarkan. Pada format bitmap, citra disimpan sebagai satu matriks di mana masing-masing elemen itu digunakan untuk menyiapkan informasi warna untuk setiap pixel. Jumlah warna yang dapat disimpan ditentukan dengan satuan bit per pixel, di mana semakin besar ukuran bit per pixel dari suatu bitmap, semakin banyak pula jumlah warna yang dapat disimpan. Selanjutnya di sini terdapat histogram normalisasi citra dan kontras. Histogram citra. Histogram citra merupakan grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas pixel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dari histogram akan mendapatkan frekuensi kemunculan nisbi atau relatif dari intensitas pada citra tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada normalisasi citra. Normalisasi citra dalam pengolahan citra merupakan proses untuk mengganti jangkauan nilai intensitas pixel citra. Kegunaannya itu untuk perbaikan foto berkontras rendah akibat sinar berlebih. Lalu untuk normalisasi terkadang disebut dengan perentangan kontras atau perentangan histogram. Dari normalisasi diketahui kemunculan relatif dan nilai intensitas dengan citra tersebut. Selanjutnya di sini terdapat kontras. Citra dengan kontras rendah merupakan citra yang memiliki range intensitas yang sempit. Citra dengan kontras tinggi merupakan citra yang memiliki range intensitas yang lebar. Sebuah citra yang baik memiliki histogram dengan rajin kadar pendistribusian itu atau distribusi warna rata. Selanjutnya terdapat image filtering. Filteran citra merupakan suatu operasi pengolahan citra yang digunakan untuk menekan frekuensi tinggi pada citra seperti menghapus citra atau menekan frekuensi rendah seperti memperjelas atau mendeteksi tepi pada citra. Tujuannya adalah proses filteran citra untuk membuat citra menjadi tampak lebih baik atau tampak lebih jelas atau dimensi. Alasannya pemfilteran citra disebut juga pengambilan citra. Filteran citranya memodifikasi pixel citra berdasarkan transformasi pada pixel-pixel adanya. Lalu selanjutnya terdapat transformasi Fourier, di mana transformasi Fourier ini merupakan sebuah alat untuk mengubah fungsi dari ranah spasial atau ranah waktu ke dalam ranah frekuensi. Contohnya itu pada ranah waktu sendiri gelombang bumi 1G dan ranah spasial ada sebuah citra 2G. Transformasi Fourier ini dibalikkan merupakan lawan dari transformasi Fourier, di mana
Transformasi Fourier ini mengubah fungsi dari dana frekuensi menjadi dana spesial atau waktu. Intisarinya itu adalah menguraikan sinyal atau gelombang menjadi sejumlah sinusoida dari berbagai frekuensi yang jumlahnya ekuivalen dengan gelombang konstan. Transformasi Fourier dapat diimplementasikan pada fungsi diskrit di matra dua dimensi. Caranya adalah dengan melakukan transformasi dalam ranah X ke depan. Kemudian hasilnya akan ditransformasikan kembali ke arah Y. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.